رب العالمين الله الله صل على طه. Kenapa iblis tidak mau sujud? Kata para ulama, sebabnya karena dua. Al-kibr, sombong. Kemudian al-hasad, dengki. Ini dua sifat yang ada pada iblis menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Sombong, kenapa? Dia mengatakan ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, ya, tanah lebih baik dari api, lebih baik daripada tanah. Ini logika iblis. Adapun dengkinya, ya, sebagaimana Allah sebutkan sebagian ahli tafsir seperti Sa'id bin Jubair, ya. Allah berfirman wa ma kuntum ta'lamun wa ma kuntum taktumun, ya. Wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun wa ma kuntum taktumun. Alam aqul lakum, kata Allah, bukankah aku telah kasih tahu kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian ungkapkan wahai malaikat, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan. Kata Allah, Allah berkata, Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Berkata Sa'id bin Jubair, yaitu ma asarrahu iblis fi nafsihi, yaitu apa yang iblis sembunyikan, yaitu apa yang Allah sembunyikan dalam dirinya, yaitu hasad. Yaitu apa? Hasad. Kenapa hasad? Iblis hasad kepada Adam. Adam ini pemain baru, itu pendatang baru, bukan pemain baru. Pendatang baru datang, tetapi subhanallah Allah berikan dia banyak keistimewaan. Diberikan ilmu, diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian disuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya. Tiba-tiba pendatang baru diberi keistimewaan. Dan dia lebih alim daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda. Ya. Iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Waktu Allah mengatakan ambi'uhum bi asma'ihim. Wahai iblis dan malaikat, kabarkanlah nama benda-benda ini. Mereka tidak bisa jawab. Berarti Adam unggul daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda-benda, maka pendatang baru ini dihasatin oleh iblis. Dan ini penyakit berbahaya kepada para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa diri kita ikhlas, tapi kemudian datang pendatang baru yang mungkin lebih hebat daripada kita, kemudian timbullah rasa dengki, ya, rasa hasad. Ini berarti selama ini hati kita bermasalah. Maka seorang berusaha mengikhlaskan dirinya, berusaha membersihkan hatinya sampai hatinya terjangkiti dengan hasad. Kalau terjangkiti dengan hasad, maka hendaknya dia lawan, ya. Dan inilah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi, antaranya hasad dan sombong. Antaranya adalah hasad dan sombong, ya. Taib. Timbul pertanyaan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa maksud sujud di sini? Apa makna sujud di sini? Ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sujud maksudnya tunduk kepada Adam, menghormati Adam, ya. Namun yang benar, sujud tersebut sujud beneran, ya. Sebagaimana yang kita pahami, sujud ya sujud. Sujud adalah sujud, tetapi
sujud ada dua, ya. Sujud ada dua macam. Yang pertama namanya sujud penghormatan. Yang kedua namanya sujud ibadah. Ini sujud at-tahiyyah. Tahiyyah ini sujudul ibadah. Para ulama sepakat yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, ya. Ini yang sepakat, ulama sepakat sujud yang dimaksud bukanlah sujud ibadah. Tapi yang dimaksud adalah sujud tahiyah. Dan sujud tahiyah, sujud penghormatan, ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Sujud ini, ya, pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Tapi kemudian dimansuhkan. Ya, oleh karenanya Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Waktu dia bermimpi, dia mengatakan kepada ayahnya, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf bermimpi. Di awal surat Yusuf. Di akhir surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wili ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Terakhir di akhir surat Yusuf, maka datanglah saudara-saudara Yusuf, bapak ibunya, kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu aku pernah bermimpi. Allah sudah menjadikannya kenyataan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kharru lahu sujjada." Wa kharru lahu sujjada. Yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Nah, sujud ini namanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Bukan sujud beribadah. Nah, kalau kita penghormatan sekarang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sampai sujud, dan ini dibolehkan pada syariat terdahulu. Oleh karenanya, di zaman Nabi SAW masih tersisa syariat ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru pulang dari negeri Syam, Mu'adz kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang sujud kepada, ya, uskup-uskup mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Dan engkau ahaqqu bitta'zim, engkau lebih utama untuk aku sujudi. Boleh aku sujud kepada engkau, hai Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan?" Bukan ibadah. Mu'adz enggak beribadah kepada Nabi, tapi dia ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ya, maksudnya ini sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan ini pendapat yang benar, bahwasanya yang Allah perintahkan kepada Adam, kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam adalah sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud ibadah. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Adalah sujud tahiyat, penghormatan, dan bukan sujud ibadah. Taib. Pembahasan berikutnya, ya. Kenapa setan tidak mau sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Jawabannya jelas, ya. Akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sombong dan apa? Sombong dan hasad.
Tapi orang-orang sufi ekstrim, ya, apa kata mereka? Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis bertauhid katanya. Bertauhid, tidak mau sujud kepada selain Allah. Tidak mau sujud kepada selain Allah. Dan ini sampai ada sebagian mereka seperti Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin, ya, saya baru baca tadi, ya. Dia mengatakan fasahibi wa ustadzi iblis. Kata kawanku dan guruku adalah siapa? Iblis. Kenapa? Dia bilang karena iblis adalah ahli tauhid. Kata dia la ahad min ahli sama muwahhidun mislu iblis. Kata dia tidak ada seorang pun dari penghuni langit yang bertauhid seperti apa? Iblis. Jadi iblis yang paling apa? Bertauhid. Sampai dia katakan iblis berkata, saya rela dibakar dengan apinya Allah selama-lamanya, yang penting saya bertauhid. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Seakan-akan kalau sujud kepada Adam adalah musyrik, ya. Dan ini perkataan Al-Hallaj, ya. Kemudian juga Abdul Karim Al-Jili juga mengungkapkan seperti itu. Kemudian juga Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengisyaratkan, dia mengatakan Allah wa ab'ada iblis min ghairi jarimatin salifah. Kata Al-Ghazali, Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya tanpa ada dosa sebelumnya. Dan ini perkataan ya salah, ya. Dia mengatakan bagaimana Allah, kata dia, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, wala yubali wala yakhaf, Allah tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Di antara bentuk Allah melakukan apa yang tidak dia pedulikan, Allah menjauhkan iblis dari rahmat Allah, ya, meskipun tidak punya kesalahan sebelumnya. Ini tidak benar. Iblis melakukan kesalahan, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi bagaimana bantahan terhadap ini?